Tentang kemenangan 19 April 2017 kemarin telah terlaksana pemilihan kepala daerah di Provinsi DKI ini berjalan dengan damai. Ada yang menang, ada yang kalah. Sejauh ini subhanallah, alhamdulillah, berkat kesigapan aparat berjalan dengan lancar dan aman sampai sekarang. Namun pada kesempatan khutbah sekarang ini perkenankan khotib untuk mengulas hakikat kemenangan menurut kitab suci Al-Quran. Menang dalam bahasa Arab faza yafuz. Orang yang menang faizun. Istilah Arabnya ismul fa'il. Itu sebabnya ketika kita setelah berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh, kita memasuki hari kemenangan. Kita berucap minal aidin wal faizin fi kulli 'amin wa antum bi khairin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali ke fitrah, dan semoga kita termasuk orang-orang yang meraih kemenangan. Semoga dalam setiap saat, setiap tahun kita senantiasa dalam keadaan baik. Nah, kata-kata faizun, orang yang menang, di dalam Al-Quran dibahasakannya dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak, yakni orang-orang yang meraih kemenangan. Dan ternyata seperti telusuri dari kitab Konkordansi Al-Quran, yakni kitab kamus karangan Allah, yang menjelaskan, menguraikan tentang bagaimana kita mencari ayat demi ayat dari 30 juz, dari 114 surat atau dari 6666 ayat itu. Ini bisa dengan mudah. Misal mencari kata faizuna, ada di surat apa, ayat berapa. Dan ternyata ada 4 ayat yang menjelaskan hal ini. Yang pertama dapat kita lihat dari surat An-Nur, surat 24 ayat 52. Di sini dikatakan wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqi faulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah dan takwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang meraih kemenangan. Dari ayat ini dapat kita simpulkan ada 3 syarat kalau kita ingin masuk dalam kelompok orang-orang yang meraih kemenangan menurut Al-Quran. Yang pertama, taat kepada Allah dan Rasul. Satu paket. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Di dalam surat Al-Ahzab juga ditegaskan wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah meraih kemenangan dengan kemenangan yang luar biasa. Lalu yang kedua, syarat yang kedua untuk meraih kemenangan adalah yakhsyallah, takut hanya kepada Allah. Lalu yang taqi, takwa hanya kepada Allah. Ini dapat kita pahami bahwa ketaatan kepada Allah mutlak, ketaatan kepada Rasul yang notabene adalah manusia, ada juga keniscayaan. Kemudian kalau coba kita sandingkan dengan ayat yang lain dalam surat An-Nisa, dikatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul wa ulil amri. Artinya taat kepada Allah dan Rasul satu paket. Dan di sini ada pengulangan. Ketika khotib mengikuti kuliah S3 dan guru besarnya adalah Profesor Dr. Agil Munawar yang pernah tinggal di sini, dan khotib sempat membesuk 3 kali ketika dia ada di sini. Menurut beliau sebagai doktor dalam bidang usul fikih, beliau hafal Al-Quran dan beliau ahli tafsir dan ahli hadis. Menurut beliau surat An-Nisa ini mengatakan begini, atiullah wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wa ulil amri, ketika mengatakan taat kepada Allah ada kata ati, ketika mengatakan taat kepada Rasul ada kata ati. Lalu ketika mengatakan ulil amri, yakni pemerintah
Tidak ada kata akhir. Menurut Prof. Dr. Agil Munawar bahwa taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasul mutlak, tapi taat kepada ulil amri selama ulil amri tadi berpegang kepada ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Mari kita coba lihat ayat yang kedua yang menegaskan kata faizuna. Dapat kita lihat di dalam surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 111 di situ dikatakan inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya saya, kata Allah, jazaituhumul yawma, memberikan ganjaran kepada mereka pada hari ini, maksudnya pada hari kiamat, karena kesabaran mereka. Mereka itulah orang-orang yang meraih kemenangan. Dapat kita pahami bahwa sabar juga menjadi syarat kalau kita ingin dikelompokkan dalam kelompok yang meraih kemenangan baik dunia, alam kubur maupun akhirat. Karena itu Khatib salut dan bangga dengan kesabaran dari aparat di dalam menangani kasus demi kasus sehingga terciptanya NKRI. Banyak puji-pujian, harapan-harapan di sekeliling Mabes Polri ini. Ketika Khatib memasuki area ini, subhanallah, begitu banyak simpati, begitu banyak pujian atas kinerja dari aparat. Nah, dengan demikian dari dua surat tadi ada 4. Taat kepada Allah dan Rasul, takut hanya kepada Allah, takwa hanya kepada Allah, lalu menjadi pribadi yang sabar. Ayat yang ketiga tidak kalah pentingnya, yakni terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 20. Surat At-Taubah itu surat yang ke-9. Di situ dikatakan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah ulaika humul faizun. Artinya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa raganya amat besar derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang meraih kemenangan. Maka dapat kita pahami dari ayat demi ayat ini ada 7 syarat di dalam Al-Quran kalau kita ingin masuk dalam kelompok orang-orang yang meraih kemenangan secara hakiki menurut Al-Quran. Yang pertama, taat kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, takut hanya kepada Allah. Yang ketiga, takwa kepada Allah. Yang keempat, menjadi hamba Allah umat Rasulullah yang sabar. Lalu yang kelima, menjadi orang-orang yang beriman, senantiasa meningkatkan keimanan dari waktu ke waktu. Alladzina amanu. Lalu yang keenam, wahajar, menjadi pribadi umat Rasulullah yang hijrah. Hijrah di sini dimaksudkan tentunya hijrah dalam makna ruhaniyah. Karena kalau coba kita pahami hijrah itu ada 2 pengertian. Pertama, hijrah makaniyah, hijrah tempat, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti yang dilakukan oleh para sahabat dari Mekah ke Yaman, Mekah ke Taif, Mekah ke Madinah. Itu namanya hijrah makaniyah, hijrah tempat. Lalu ada namanya hijrah mental, hijrah ruhaniyah, berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Dari yang tadinya malas beribadah menjadi rajin beribadah. Dari yang tadinya enggan salat tahajud, salat duha, salat sunat yang lain menjadi rajin beribadah, melengkapi ibadah-ibadah salat, ibadah wajib. Dan kemudian berpindah dari situasi di mana kita menjadi aparat pemimpin yang tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, menjadi kemudian berpegang kepada ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah itu adalah 2 warisan Rasulullah yang akan membawa umatnya selamat. Karena Rasulullah bersabda, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kitab Allah wa sunnah Rasulih. Aku tinggalkan 2 wasiat kepada kalian yang apabila kalian berpegang kepada 2 wasiat itu, niscaya itu kalian tidak akan sesat selama-lamanya.
dua wasiat itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Hadirin jemaah rahimakumullah, lalu yang ketujuh yakni jihad. Jadi berjihad menjadi bagian dari syarat untuk masuk orang-orang yang selamat, orang-orang yang meraih kemenangan. Lagi-lagi khotib coba telusuri di dalam kitab ini. Ini ada dua kitab dalam bahasa Arab namanya Fathur Rahman, untuk mencari ayat, ada satu kata ada di surat apa, ayat berapa. Yang kedua ini panduan yang mudah, konkordansi Al-Quran dalam bahasa Indonesia seperti kamus biasa. Nah, jihad di sini disebutkan dalam Al-Quran berulang-ulang. Di antaranya kata jihad itu diulang sebanyak 4 kali. Lalu kata jahada diulang 6 kali. Kata jahadu, yakni plural, orang-orang yang berjihad 11 kali. Dalam bentuk fi'il mudhari atau present tense diulang sebanyak 4 kali. Berjihad. Tapi mari kita coba pahami surat At-Taubah ayat 20 ini. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang meraih kemenangan. Kata jihad di sini disebutkan wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan dengan jiwa raga. Kata-kata jihad dengan harta disebutkan lebih awal dari jihad dengan jiwa raga, mengandung pengertian bahwa dalam konteks keindonesiaan di mana terjadi krisis ekonomi secara berkepanjangan sejak 97 sampai 98 itu, atau sejak 97 atau 98 itu, maka banyak orang-orang yang susah, kaum duafa, yang miskin tambah miskin. Ketika kita bantu dengan kekayaan yang ada pada diri kita, itu kita berarti telah berjihad. Jihad dengan harta bisa dikatakan lebih utama. Maka bisa dipahami pula bahwa jika dengan jiwa raga, jihad dalam artian kita atau peperangan atau pembunuhan, itu adalah alternatif terakhir. Maka ketika tadi pengurus masjid menyampaikan kita sedang memperbaiki masjid, menara, dan diperlukan biaya dari umat Islam, lalu kalau kita menyumbang, bersedekah, itu sama dengan jihad. Dan orang yang berjihad itu kalau meninggal dijamin masuk surga bil ghairi hisab, tanpa dihitung. Maka dapat kita pahami mereka yang sudah terpatri semangat jihad di dalam dirinya, di dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam keyakinannya, mereka tidak lagi berpikir berapa biaya yang keluar, yang sekarang kumpul di Masjid Istiqlal dari berbagai daerah seperti halnya gerakan 411 2123 13. Mereka tidak berpikir berapa, mereka terpanggil dengan semangat jihadnya itu. Dan itu tidak bisa dibendung, tidak bisa dibendung. Kita bisa belajar dari Tariq bin Ziyad yang menguasai Spanyol hanya dengan 7.000 bala tentara, dan kemudian ditambah 5.000 menjadi 12.000 bala tentara, bisa mengalahkan musuh dengan jumlah 100.000 di bawah pimpinan Jenderal Petik yang bengis dan kejam itu. Dikobarkan semangatnya oleh Tariq bin Ziyad, karena ketika mereka menyeberang Selat Gibraltar dengan jumlah yang terbatas lalu melihat gemuruh musuh yang luar biasa, ketika ada di antara bala tentaranya ragu dan kemudian menyaksikan akan menang jumlah yang sedikit, lalu kemudian Tariq bin Ziyad memerintahkan perahu-perahu kapal-kapal yang membawa mereka itu untuk dibakar habis. Lalu kemudian di antara anak buahnya bertanya, wahai pemimpin, kenapa kau bakar? Bagaimana kita kembali? Maka kemudian dia naik ke atas bukit, dia kobarkan semangat anak buahnya, ayuhan nas, ainal mafar
Kemudian sementara para musuh siap menghadang kalian dengan pakaian perang yang lengkap, dengan perbekalan yang lengkap, mereka siap dengan jumlah yang besar, waqtu mawfurah, perbekalan yang melimpah, maka tidak ada pilihan lain kecuali harbimu, perangi mereka, kita menangkan peperangan ini. Kalau kita ingin selamat, maka terjadilah apa yang Allah juga katakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak dari kelompok yang kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Kalau kelompok yang kecil dengan semangat jihad mampu mengalahkan kelompok yang besar, apatah lagi di negeri ini di mana umat Islam menjadi mayoritas. Maka tidak ada jalan lain dalam mengatasi masalah, bukan dengan kekerasan, bukan dengan diadu secara perang-perangan, karena mereka sudah punya keyakinan dengan spirit jihadnya itu, tetapi kita gunakan apa yang diperintahkan Al-Quran, fasawirhum fil amri, maka bermusyawarahlah di dalam mengatasi berbagai persoalan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum